Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang sering kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Beliau mempunyai karomah yaitu bisa merubah tumpukan beras menjadi butiran pasir. Dan bagaimana kisahnya beliau menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa? Tonton video ini sampai akhir. Halo Nyarkubers, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mbah Joko Channel Jalan-Jalan. Kali ini Mbah Joko Channel Jalan-Jalan mau ziarah ke makam Wali Songo lagi. Kalau kemarin kita ke makamnya Sunan Bonang, kali ini lebih sepuh lagi, yaitu makamnya Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang sering kita kenal dengan sebutan Sunan Gresik. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, and subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Joko Channel. Agama Islam merupakan salah satu agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat di Indonesia. Agama Islam ini disebarkan ke Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, oleh orang-orang yang tergolong memiliki ilmu agama luas. Orang-orang tersebut biasa dikenal dengan sebutan Wali Songo. Arti Wali Songo sendiri adalah 9 orang yang tergolong mulia. Wali Songo menyebarkan ajaran agama Islam ke Pulau Jawa pada abad ke-14. Salah satu sunan yang ada dalam Wali Songo adalah Maulana Malik Ibrahim atau dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Pada tahun 1404 Masehi, beliau mendirikan majelis dakwah. Majelis dakwah tersebut didirikan untuk melakukan perubahan pada masa itu ke arah yang lebih baik untuk penduduk Jawa. Maulana Malik Ibrahim adalah putra dari Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang lahir pada awal abad ke-14. Hingga kini nama ibu beliau masih belum diketahui. Istri beliau bernama Siti Fatimah yang merupakan keturunan dari Raja Campa Dinas Asmat Khan I. Beliau wafat pada tahun 1419 Masehi dan dimakamkan di kota Gresik, tepatnya di desa Gapuro Sukolilo. Beliau memiliki karomah atau biasa dikenal dengan kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu karomahnya, beliau bisa menurunkan hujan lebat dan juga bisa merubah beras menjadi pasir. Selain karomah, beliau memiliki karya dalam bidang kesenian dan juga pendidikan. Dalam karya seni berupa gundul-gundul pacul, tembang suruk, dan karya seni lainnya. Kemudian dalam bidang pendidikan, beliau mendirikan pondok pesantren yang berada di daerah Laran, kota Gresik. Maulana Malik Ibrahim dikenal oleh masyarakat luas sebagai sunan pertama yang menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Awal penyebaran ajaran Islam, Maulana Malik Ibrahim mendatangi sebuah daerah yang dahulunya dikenal dengan Sembolo. Daerah tersebut berada di utara kota Gresik, yang saat ini bernama daerah Laran. Penyebaran agama Islam sendiri diawali dengan mendirikan masjid di desa Pasucian Manyar. Di samping menyebarkan ajaran Islam, beliau tidak menentang dan juga tidak menjelekkan kepercayaan dan juga agama yang mereka anut. Selanjutnya, beliau menerapkan cara penyebaran agama Islam melalui perdagangan. Beliau melakukan perdagangan di daerah pelabuhan. Dengan cara ini sangatlah mudah bagi beliau untuk menyebarkan ajaran Islam ke masyarakat yang lebih luas. Setelah di kota Gresik dirasa cukup, beliau mulai merambah ke ibu kota Majapahit yang terletak di Trowulan, Mojokerto. Beliau disambut hangat oleh Raja Majapahit yang kala itu tidak memeluk agama Islam. Raja Majapahit memberikan sunan berupa sebidang tanah di salah satu daerah bernama Gapura yang kemudian dijadikan sebagai pesantren. Pada proses penyebaran ajaran agama Islam yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim, memberikan beberapa peninggalan bersejarah. Hingga kini peninggalan tersebut masih ada dan banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah. Yang pertama, yaitu peninggalan Masjid Pasucian. Masjid ini tergolong sebagai masjid tertua yang berada di desa Laran, kota Gresik. Masjid ini berdiri saat kekuasaan kerajaan Majapahit, sehingga tidak heran bila masjid ini tergolong sangat tua. Menurut kabar yang beredar, nama Masjid Pasucian dimaksud untuk membuat masyarakat yang awalnya beragama Hindu-Buddha menjadi memeluk agama Islam. Peninggalan kedua adalah air sumur. Air sumur tersebut berada di dalam Masjid Pasucian. Banyak orang yang meyakini bahwa air sumur ini bukanlah air biasa,
karena dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Uniknya air sumur tersebut berbeda dengan air sumur daerah sekitar. Hal ini dikarenakan sumur ini rasanya tawar dan memiliki ukuran sumur besar. Beliau juga mempunyai beberapa karomah. Yang pertama, beliau dapat mengubah beras menjadi pasir. Sunan Gresik pernah mengubah beras menjadi butiran pasir. Hal ini dikarenakan ada salah satu orang kaya yang kikir pada waktu itu. Ketika ada seorang pengemis yang meminta-minta beras kepada orang kaya tersebut, tapi jawaban orang kaya malah berbeda, bahwa dia tidak memiliki beras, yang di dalam karung-karung miliknya adalah pasir. Pengemis itu pun akhirnya pergi meninggalkan orang kaya tersebut. Melihat hal itu, Sunan Gresik berdoa di dalam hati agar karung yang berisi beras-beras tersebut benar-benar berubah menjadi pasir. Dan tidak lama kemudian, terdengar teriakan dari pembantu orang kaya yang kikir tersebut. Ia melihat bahwa karung-karung yang berisi beras telah berubah menjadi berisi pasir semua. Tentu saja orang kaya tersebut menjadi terkejut luar biasa. Dan benar, karung-karung yang berisi beras telah berubah menjadi pasir semua. Kemudian ia bersimpuh di hadapan Sunan Gresik agar karung-karung tersebut berubah lagi menjadi beras. Akhirnya Sunan Gresik kembali berdoa, dan dengan izin Allah, isi karung-karung yang berisi pasir akhirnya berubah kembali menjadi beras. Kemudian karomah yang selanjutnya, beliau bisa meminta hujan dengan sholat istisqa. Pada waktu itu Sunan Gresik pernah menghadapi suatu daerah yang ingin mengorbankan seorang gadis untuk dijadikan tumbal sebagai permintaan kepada dewa agar diturunkan hujan. Sunan Gresik akhirnya bernegosiasi kepada kepala adat agar hal ini diurungkan, dan Sunan Gresik akan berdoa kepada Allah untuk diturunkannya hujan di desa tersebut. Kemudian Sunan Gresik dan murid-muridnya mengerjakan sholat istisqa untuk meminta hujan kepada Allah, dan akhirnya hujan turun di wilayah tersebut. Melihat kejadian ini, masyarakat desa tersebut bersimpati dan mulai mengikuti ajaran agama Islam. Beliau melakukan ini dalam menghadapi masyarakat yang masih melakukan tumbal untuk meminta hujan kepada dewa. Sunan Gresik juga dikenal sebagai seorang yang ahli di bidang pertanian dan pengobatan. Semenjak beliau menetap di Gresik, hasil pertanian warga Gresik semakin meningkat pesat. Beliau membuat irigasi agar lahan-lahan pertanian di wilayah Gresik tersebut bisa mendapatkan air yang cukup untuk kesuburan tanamannya. Beliau juga membuat praktek pengobatan untuk warga Gresik. Selama membuka praktek pengobatan tersebut, banyak warga Gresik yang disembuhkan olehnya. Setelah beliau membangun pesantren di Leran, beliau wafat pada tahun 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di lokasi tempat pesantrennya didirikan. Lokasi makam Sunan Gresik di Desa Gapurawetan, Gresik, Jawa Timur. Pada batu nisannya terdapat tulisan dalam bahasa Arab yang maknanya sebagai berikut. Yang pertama yaitu Mafkhorul Umara atau guru kebanggaan para pangeran. Yang kedua yaitu Umdatus Salatin wal Wuzara atau penasehat raja dan para menteri. Yang ketiga yaitu Goisul Masakin wal Fuqara atau dermawan kepada fakir miskin. Dan yang terakhir yaitu As-Sa'id Asyahid Tirazu Baha'id Daulah Waddin atau yang berbahagia karena syahid. Sekian dulu perjalanan Mbah Joko Channel di makamnya Sunan Gresik. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Mbah Joko Channel. Silahkan tekan tombol lonceng di samping tombol subscribe, serta jangan lupa share ke teman-teman kalian. Untuk perjalanan selanjutnya, Mbah Joko Channel akan lanjut ke makamnya Sunan Giri. Jadi tunggu video selanjutnya di makam Sunan Giri. Sekian dan terima kasih.